Silakan duduk, Pak. Ya. Nah, saya Dr. Aman, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Pak dengan Pak siapa? Saya Andika. Pak Andika. Pak Andika umurnya berapa, Pak? Saya sekarang 30 30. Untuk alamatnya di mana? di Padang Samyan. Di Padang Samyan. Pak Andika pekerjaannya sebagai apa, Pak? Saya kerja kantoran. Pekerja kantoran. Pak Andika, mohon maaf sebelumnya, Pak Andika udah menikah? Udah Udah menikah. Status pendidikan terakhir apa, Pak? S1 S1. Untuk agamanya apa ya, Pak? Hindu. Agama Hindu. Pak Andika kemari sendiri atau diantar, Pak? Sendiri aja. Kalau sendiri. Baik Pak Andika, pada malam hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mental dari Bapak. Nah, di sini kita ngobrol santai aja, Pak ya. Bapak nanti silakan menceritakan hal-hal yang apa yang Bapak rasakan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk saya ajak ngobrol, Pak? Sedia. Baiklah, kalau Bapak bersedia untuk saya ajak ngobrol. Nah, di sini saya pengen bertanya, Pak, tadi Pak Andika berangkat ke sini jam berapa? Tadi jam 8. Jam 8. Nah, Pak Andika tahu nggak Pak Andika ada di mana sekarang? Saya di praktek dokter. Di praktek dokter. Nih, Bapak Andika tahu nggak di ruangan ini ada berapa orang, Pak? Saya aja sama dokter. Nih, Pak Andika. Pak Andika mungkin bisa menceritakan apa yang Bapak Andika rasakan atau apa yang menjadi keluhan Bapak? Jadi saya tuh belakangan ini selalu aja ngerasa sakit kepala, dok. Sakit kepalanya tuh keras sekali. Kok saya mikirnya ada tumor gitu kayak di kepala saya, dok. Nah, sakit kepalanya itu apakah sudah Bapak periksakan, Pak, ke dokter? Udah sempet kemarin ke spesialis saraf kalau nggak salah. Udah saya periksa. Udah sampai ke spesialis saraf. Bagaimana pemeriksaan dokternya, Pak? Dibilang kan kemarin udah minta hasil pokoknya CT scan, MRI itu. Dibilang katanya semua normal, dah. Tapi kok saya masih ngerasa sakit tuh. Harusnya sih ada sesuatu di kepala saya, dok. Oh, oke, Pak Nggih. Nah, dari apa yang Bapak ceritakan ke apa yang Bapak rasakan, Pak? Apakah Bapak merasa sedih, takut, atau bagaimana? Takut, saya ngerasa kok kayak berat kepalanya. Saya takutnya tuh udah tumor itu bikin saya mati, tapi dokter sarafnya tuh nggak ngerti. Saya bilang normal semua. Baik, Pak Andika, untuk keluhan yang Pak Andika ceritakan tadi itu dirasakan sejak kapan, Pak? Udah dari 2 tahun yang lalu, dok. Dari 2 tahun yang lalu. Nah, keluhannya itu apakah dia terus-menerus, Pak, atau yang timbul munculnya? Terus menerus, dok. Terus-menerus. Nah, dari keluhannya itu apakah dia terus bertambah berat atau sempat bertambah ringan? Saya ini rasanya makin berat, dok. Makin Makanya berat. saya ngerasa kayak mau mati gitu. Oke. Apakah ada pengaruh keluhan tersebut terhadap perubahan perilaku Bapak, Pak? Ya, saya sering tidur-tiduran aja di rumah. Nggak pengen kemana-mana, pengen dipijatnya kayak di rumah. Oke. Apakah ada pengaruh keluhan itu terhadap perubahan aktivitas Bapak atau pengaruh terhadap aktivitas Bapak? Ya, karena sering tidur-tiduran kan, makanya jadinya saya kadang cuti dan kerjaan tuh. Oke. Pak tahu nggak kira-kira apa pemicunya, Pak? Nggak tahu, pokoknya saya tiba-tiba aja kayak gini. Apakah Pak Andika memiliki keluhan lain, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Baik Pak Andika, di sini saya ingin menanyakan apakah Bapak memiliki masalah, Pak? Mungkin masalah dengan keluarga atau masalah terhadap pekerjaan Bapak? Ada sih, dok. Istri saya 3 tahun yang lalu tuh meninggal, dok. Baru aja kita nikah dan baru aja sebenarnya punya anak. Oh, Kenten. Ya, Pak Andika. Nah, di sini terkait dengan apa yang Bapak ceritakan tadi itu, Bapak tahu nggak kenapa kira-kira kok dokternya bilang hasil pemeriksaannya normal semua, Pak ya? Nah, itu dah saya nggak ngerti sama dokter itu. Padahal saya udah minta pokoknya operasi aja, dah operasinya, tapi tetap aja dibilang normal itu sama dokternya. Kayaknya dokternya nggak bisa nyembuhin saya kayak. Nah, terkait itu kenapa Bapak minta dioperasi, Pak? Kan pada hasil pemeriksaannya kan normal. Ya, tapi tetap aja pokoknya saya ngerasa ada tumor di otak saya, dok. Kalau nggak dioperasi ini bisa mati saya kayaknya. Baik Pak Andika, sebelumnya apa yang diberikan atau penanganan apa yang diberikan sama dokternya, Pak, terhadap Bapak? Nggak ada sih, dok. Saya sampai beli obat resep sendiri, pokoknya beli sendiri gitu pokoknya sebelum ini. Habis itu nggak dikasih obat apa-apa, saya malah disuruh ke psikiater. Nah, obat apa yang Bapak konsumsi, Pak, kalau boleh saya tahu? Namanya asam fenamat kalau nggak salah. Asam fenamat. Nah, bagaimana keadaan Bapak setelah Bapak mengkonsumsi obat tersebut, Pak? Apakah ada pengaruh Ya terhadap sama Bapak? aja, jadi pokoknya saya minta dioperasi aja, dok. Oke. Baik, Bapak, di sini saya ingin menanyakan apakah Bapak memiliki ketakutan berlebih terhadap suatu hal, Pak? Mungkin Bapak takut dengan hewan-hewan tertentu atau bagaimana? Nggak ada.
Baik Bapak, nah di sini apakah Bapak memiliki kebiasaan yang sebenarnya tidak ingin Bapak lakukan tapi tetap Bapak lakukan? Atau kebiasaan yang mengganggu Bapak tapi tetap Bapak lakukan? Enggak sih, enggak, cuman saya karena terus mikirin kondisi sakit kepalanya ini, jadi saya terus menerus ke dokter untuk ngecek kondisi saya ini, tapi dokternya tetap aja bilang kalau misalnya saya ini normal. Oh gitu. Nah, di sini saya ingin menanyakan Pak, apakah Bapak pernah merasakan bahwa diri Bapak atau lingkungan di sekitar Bapak itu tidak nyata? Enggak. Tidak pernah. Nah, di sini saya ingin menanyakan Pak, apakah Bapak pernah melihat atau mendengar suatu hal yang sumbernya itu tidak benar? Maksudnya Bapak mendengar ada melihat pensil itu seperti ular? Enggak. Tidak ada. Apakah Bapak pernah melihat atau mendengar yang sebenarnya hal tersebut tidak ada objeknya Pak? Seperti Bapak mendengar ada orang yang berbisik-bisik kepada Bapak, tapi Bapak tidak melihat orang itu? Enggak. Tidak pernah. Baik Bapak, nah di sini saya ingin menanyakan Pak, Bapak kenapa ya datang ke saya? Ya itu dah karena disuruh sama dokter sarafnya, saya malah disuruh ke psikiater, padahal saya minta biar dokter itu yang nyembuhin saya. Oh gitu, nggih. Baik Bapak, sebelumnya apakah Bapak pernah berkonsultasi ke psikiater atau ke psikolog sebelumnya Pak? Enggak, baru pertama. Baru pertama. Nah di sini nih saya ingin menanyakan apakah Bapak memiliki riwayat penyakit medis Pak? Mungkin seperti stroke atau serangan jantung atau yang lain? Enggak ada sih. Nggak ada. Baik Bapak, di sini saya ingin menanyakan riwayat pribadi Bapak. Dulu pada waktu Bapak pertama kali masuk sekolah dasar, ketika ditinggal pertama kali dengan orang tua itu, apakah Bapak menangis Pak? Nangis dah. Menangis. Nah pada waktu Bapak SMP itu apakah Bapak memiliki cukup banyak teman Pak? Ada beberapa sih, tidak banyak. Ada beberapa. Nah di sini pada waktu Bapak sekarang ini apakah Bapak memiliki masalah terhadap keluarga Bapak atau masalah terhadap keuangan Bapak atau pekerjaan? Tidak ada. Nah baik Bapak, di sini saya ingin menanyakan untuk keluarga Bapak sebelumnya sudah ada yang pernah berkonsultasi ke psikiater Pak? Seingat saya nggak pernah sih. Mohon maaf Bapak, di sini mungkin agak sensitif Pak ya. Apakah Bapak sebelumnya pernah mengkonsumsi nafsa Pak atau narkoba atau sejenisnya seperti merokok atau alkohol? Paling rokok aja sih. Oh Bapak pernah ngerokok? Ya, sampai sekarang Pak? Ya, masih aktif. Oh masih aktif. Nah baik Bapak, nah di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap status mental Bapak Pak ya. Nah di sini saya akan menilai daya ingat Bapak terlebih dahulu. Nah di sini Bapak tadi pagi sarapan apa Pak? Tadi roti sih Pak. Sarapan roti aja. Tadi Bapak sini naik apa? Tadi naik mobil. Naik mobil. Bapak dulu SMP-nya ingat nggak SMP mana Pak? Saya SMP 1. SMP 1. Bapak ingat nggak tahun lulus SD-nya tahun berapa? SD saya tahun 2006. 2006. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa ceritakan Pak kesibukan Bapak selama 1 bulan terakhir? Ya sebulan terakhir tuh ini dah banyakan diam di rumah, tapi kalau misalnya keluar tuh itu dah paling ke dokter tuh Pak, meriksain kepala saya tuh. Oh gitu. Oke, nah di sini saya ingin Bapak mengurangi 100 dengan 7 Pak ya. Bapak bisa nggak mengurangi 100 dengan 7? Bisa, 93. 100 kurang 7, 93. 93 kurang 7? Nah, Nggak bisa Pak ya. Nah baik Pak, selanjutnya di sini saya mohon Bapak untuk menggambar segitiga Pak ya. Coba Bapak bisa gambar segitiga Pak. Nah baik Bapak, nah di sini saya mohon Bapak untuk membaca kata-kata ini Pak ya. Coba dibaca Pak. perhatian. Perhatian. Baik Bapak, Bapak coba tulis kalimat bebas Pak. Nah di sini Pak, saya memiliki pertanyaan Pak. Nah apa perbedaan roda sepeda motor dan juga jeruk Pak ya? Beda. Kalau roda sepeda motor untuk di sepeda motor, kalau jeruk kan untuk dimakan. Oke baik Pak. Nah di sini saya punya pertanyaan juga Pak. Saya punya uang 100.000. Saya beliin makanan 50.000. Saya beliin minuman 25.000. Berapa sisa uang saya Pak? 25.000. 25.000. Nah baik Bapak, seluruh pemisahan telah selesai saya lakukan. Nah di sini untuk hasil pemisahannya itu saya duga Bapak mengalami hipokondriasis, yang dimana hipokondriasis ini gejalanya mirip seperti apa yang Bapak ceritakan. Seperti tadi Bapak merasakan bahwa Bapak itu sakit kepala, namun Bapak menduga itu adalah tumor otak, yang dimana
Sepertinya itu tidak benar Pak ya, sesuai dengan penjelasan dan juga pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokter-dokter sebelumnya, itu dikatakan normal. Nah kemudian pada pemeriksaan persepsi saya tidak menemukan adanya kelainan pada persepsi Bapak, itu hasilnya normal. Kemudian pada pemeriksaan untuk status mental itu saya temukan adanya penurunan konsentrasi Pak ya, dimana pada waktu saya meminta Bapak untuk mengurangi 100 dengan 7, Bapak hanya dapat menguranginya sekali, yaitu dengan hasil 93 saja. Apakah Bapak ada pertanyaan Pak? Apa itu hipokondriasis teh? Nah, Itu saya bisa nggak sembuh ini? Nah, hipokondriasis itu adalah salah satu kelainan jiwa yang dimana gejalanya itu mirip seperti apa yang Bapak ceritakan, yang dimana Bapak mengeluhkan penyakit fisik yang sebenarnya ringan, tetapi Bapak menganggap itu adalah hal yang serius, yang dimana sebenarnya itu tidak benar Pak ya, karena sudah dibuktikan oleh beberapa dokter dan juga beberapa pemeriksaan ternyata hasilnya normal. Nah untuk kesembuhannya tentu dapat disembuhkan, tetapi di sini saya meminta bantuan dari Bapak dan juga keluarga Bapak untuk Bapak taat meminum obat dan juga mengurangi stres ataupun pemicu-pemicu yang dapat menyebabkan sakit kepala Bapak. Nah di sini nanti setelah ini saya akan membuatkan jadwal seminggu lagi, Bapak silakan kembali ke sini Pak ya, untuk menilai bagaimana tingkat keberhasilan dari penyembuhan keluhan Bapak. Apakah Bapak ada pertanyaan Pak? Ya. Baiklah, kalau Bapak tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kerjasamanya Pak ya.